Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan lagi pelajaran kita studi kristalisasi. Kemarin kita sudah bahas tentang roti hidup. Jadi kali ini kita tetap membahas logos. Saya mengulangi dulu sedikit. Injil Yohanes ini, pesan dalam Injil Yohanes ini adalah mengenai logos, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada mulanya adalah logos, Yohanes 1 ayat 1. Logos itu bersama-sama dengan Allah. Dan logos itu adalah Allah. Firman itu maksudnya logos ya. Dan ayat 14-nya mengatakan bahwa logos itu menjadi manusia. Dan di situ namanya tentu Yesus Kristus. Tapi disebut juga di sini Injil ini anak Allah atau anak domba Allah, anak manusia, anak yang tunggal, itu disebut juga. Jadi kita sudah bahas kemarin bahwa kita tidak memperdebatkan mengenai soal-soal yang terkait dengan Tritunggal ini. Kita tidak bahas logos itu untuk diperdebatkan karena logos ini yang ketika menjadi manusia dia berkata ada 7 hal ya. I am the bread of life, itu yang pertama yang sudah kita bahas ya. Dia sudah dikatakan juga I am the light of the world. Ini yang hari ini kita mau bahas, terang dunia. Kemudian dia katakan juga I am the door, I am the good shepherd. Yang keempat, yang kelima resurrection and the life. Yang keenam jalan kebenaran dan hidup. Yang ketujuh akulah pokok anggur. Nah, semuanya ini untuk dialami, untuk kita alami, Bapak Saudara. Kalau saudara dan saya mengalami roti hidup itu hari lepas hari, ini luar biasa ya. Kita bertumbuh dalam hayat, kita menikmati roti hidup itu hari lepas hari. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan kedua. Perkataan logos ini, I am the light of the world. Nah, kita sudah bahas juga minggu lalu kemarin bahwa kita akan membahas perkataan logos ini sesuai konteksnya ya. Nah, untuk aku adalah terang dunia itu di pasal 8 ceritanya begini ya. Di atasnya itu, ayat di atasnya itu, perikop di atasnya berbicara tentang perempuan yang berzina itu. Jadi ceritanya begini. Orang Farisi sengaja bawa perempuan yang berzina ini di hadapan Yesus, kedapatan berzina ya. Dan menurut hukum Taurat yang benar, perempuan-perempuan yang model begini harus dirajam, lempar batu sampai mati ya. Nah, setelah itu orang Farisi tanya, gimana menurut pendapatmu, guru? Ini maksudnya jebakan ya, apakah Yesus mentaati Taurat? Kalau dianggap nanti melanggar Taurat ya jelas dia bukan dari Allah, dari Tuhan dia datang, kan gitu. Nah, ketika itu Tuhan Yesus tidak langsung menjawab, dia menjawab dengan suatu tindakan menulis di tanah ya. Apa maksudnya ini menulis di tanah? Kalau kita melihat kita minta dulu sedikit bantuan ya. Perjanjian baru, karena Yesus datang itu mau mengadakan ikatan perjanjian dengan bangsa Israel itu yang disebut perjanjian baru. Nah, apa itu perjanjian baru? Nah, mari kita melihat dulu, karena orang Kristen ini banyak juga yang tidak begitu paham ya apa itu perjanjian baru. Mari kita lihat dulu Ibrani pasal 8 ya. Ibrani pasal 8 ada 3 hal, poin-poin di situ yang menjelaskan perjanjian baru itu. Yang pertama, kita melihat ya, di sini aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda ya. Dan perjanjiannya begini. Yang pertama, aku akan, ayat 10 ya, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Jadi tindakan Yesus menulis begitu di tanah itu maksudnya hukum rajam itu, hukum Taurat itu yang dimaksud orang Farisi itu sedang dituliskan ke dalam kebumian orang Farisi. Sedang dituliskan oleh Tuhan Yesus ke dalam hati orang Farisi. Ya.
Karena dia datang itu mau membangun ini. Ini yang pertama ya, yang baru ya. Yang kedua nanti kita lihat dia mengenal Tuhan secara, ya tentu kalau udah ditulis itu hukum dalam batin, ya mengenal Tuhan. Dan yang ketiga nanti pengampunan dosa. Karena dalam perjanjian lama, pengampunan dosa itu masih simbolnya. Pakai darah-darah anak domba, darah kambing, ya lembu. Karena tidak mungkin darah lembu, darah binatang menghapus dosa. Itu hanya suatu perlambang saja. Nah, ini latar belakangnya setelah Yesus menulis begini. Artinya hukum Taurat itu ditulis dalam batin, dalam kebumian orang Farisi. Apa hasil daripada tafsiran daripada tulisan dari hukum yang ditulis di dalam batin itu? Orang Farisi tersendesak. Yesus bilang begini hasilnya. Barang siapa yang tidak berdosa, dia yang pertama lempar batu kepada perempuan itu. Itu hasil daripada tafsir daripada hukum tertulis dalam batin. Kalau hukum tertulis dalam loh batu, memang perempuan itu mesti dilempar dengan batu, dirajam sampai mati. Tapi Yesus menuliskannya ini dan tafsirannya, kalau dalam batin itu, siapa yang tidak berdosa, dia yang lempar pertama batu kepada perempuan itu. Ya tentu saja nggak ada yang nggak pernah berbuat dosa yang mundur semua orang Farisi itu. Yesus tafsir lagi kalimatnya berikutnya ini. Yesus ayat 11 dia bilang, lalu kata Yesus, dia bilang, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini pun tafsiran daripada hukum Taurat itu. Artinya pengampunan dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, dalam hukum Taurat dalam pengampunan apa yang ditabur yang itu langsung itu. Ya, nah ini latar belakang daripada ayat 12 Yesus bilang, I am the light of the world. Akulah terang dunia. Mengapa Yesus mengatakan aku adalah terang dunia? Apa yang melatar belakanginya? Nah, saya mau bagikan 3 poin ini ya. Untuk menjelaskan latar belakang atau konteksnya lah ya. Dan akhirnya makna daripada I am the light of the world itu. Yang pertama, kita melihat bahwa hukum tertulis itu memang mematikan. Paulus mengatakan di dalam surat Korintus, hukum yang tertulis hitam di atas putih itu mematikan. Kalau orang hanya memahami hukum hitam di atas putih, itu bukan hanya mematikan, tapi juga gelap. Ya, ya kan? Gelap sekali itu. Ya, jadi menghukum perempuan ini ya, tidak ada pengampunan, tidak ada belas kasihan. Dengan walaupun yang menghukum itu pun berdosa juga, dengan gelapnya dia melempar batu sampai perempuan itu mati. Memang begitu hukum yang awal itu di atas loh batu itu ya memang begitu. Ya. Kalau ditafsirkan hukum tertulis itu mematikan. Dan sebenarnya kalau orang mengerti hukum Taurat itu baik, bagus ya. Hanya hukum Taurat itu sebenarnya membongkar. Kata Paulus bilang, ketika hukum Taurat nggak datang, aku nggak tahu bahwa aku punya keinginan jahat, aku berdosa, nggak tahu. Jadi hukum itu membukakan sebenarnya hati kita itu kayak gimana lah, gelapnya itu. Ya. Jadi kalau hukum Taurat itu tepat digunakan, dia sangat bagus. Ya. Karena hukum Taurat itu baik. Yang salahnya itu, yang gelapnya itu hati manusianya itu. Ya. Jadi sebabnya Yesus datang menuliskan hukumnya itu ke dalam hati, ke dalam batin. Ya. Sudah lihat ya, bahwa hukum orang yang memahami atau katakanlah menafsir hitam di atas putih, ya, dia jadi gelap, nggak paham dia. Saya beri contoh lah ya, karena ada banyak ini tentang perpuluhan lah dulu, satu lah dulu, atau tentang Tritunggal dulu ya. Tritunggal itu kalau dipahami hitam di atas putih, terjadi perdebatan.
Tuhan itu 3 pribadi atau 1 pribadi ya, 3 manifestasi atau dan sebagainya. Perdebatan yang nggak ada habis-habisnya dan saling mengecam. Ini sesat, itu bidat dan sebagainya. Tapi kalau hukum Tritunggal itu ditulis dalam batin, itu merupakan suatu pengalaman. Betapa indahnya mengalami pertemuan dengan Yesus. Betapa indahnya mengalami pertemuan dengan Roh Kudus. Dan betapa indahnya mengalami pertemuan dengan Bapa, penyatuan dengan Bapa. Itu pengalaman. Ya. Mengenai itu, nama Tuhan, itu begitu juga. Kalau nama Tuhan dipahami hitam di atas putih, ribut. Nama Tuhan ini Yahweh atau apa ya? Ribut. Nggak ada habis-habisnya. Ya. Tapi dalam Wahyu pasal 14 itu ada orang pilihan Tuhan itu 144.000 itu. Nama Tuhan tuh ditaruh di dalam dahinya itu. Artinya orang itu mengenal karakter. Karena dalam nama itu terkandunglah karakter, terkandunglah sifat-sifat, terkandunglah keunikan daripada Tuhan itu. Dan kalau namanya ditempel di kepala kita itu berarti kita mengenal ya karakter Tuhan, keunikan Tuhan dan sebagainya itu. Mengenal, pengalaman. Jadi nama Tuhan bukan untuk diperdebatkan. Memang kalau dipahami nama Tuhan hitam di atas putih, perdebatan yang jadi. Tapi kalau mengenal nama Tuhan dalam arti pengalaman, ya sudah enak. Apalagi yang didebatin. Tidak ada. Nah ini perpuluhan sekarang. Saya baru-baru ini soalnya sedikit berdiskusi dengan satu orang itu tentang perpuluhan. Dia bilangnya gini, tolong dulu beri saya satu ayat yang di dalam Perjanjian Baru, dia bilang, yang membatalkan hukum perpuluhan, artinya yang mengatakan jangan memberi perpuluhan, kira-kira begitu. Dia suruh saya cari ayat itu, ya memang nggak ada. Ketika saya mencoba, saya mau menjelaskan dulu prinsipnya, dia nggak mau. Pokoknya satu ayat itu dulu, tunjukin saya. Ini orang kalau dibilang bodoh, saya kira lebih dari bodoh, dungu gitu ya. Kenapa? Karena di sini juga di Alkitab Perjanjian Baru nih nggak ada tertulis jangan merokok. Ada nggak di situ? Saya dulu perokok, soalnya dari 2 SMP saya ngerokok. Satu hari bisa 40-an. Sebab bapak saya dulu kasih aja ngerokok, nggak apa-apa. Karena bapak saya pun dulu 4 SD dia sudah merokok, jadi dia cukup konsisten. Tadi ketika saya bertobat kelas 2 SMA ini, kalau merokok sambil baca nggak enak, sambil baca Alkitab. Walaupun nggak ada di sini di Alkitab, mana nggak ada. Mungkin jangan di zaman itu ya rokok belum ada. Saya nggak tahu tahun berapa tuh rokok diciptakan orang. Kan bodoh kalau hanya mana ayatnya, ya. Tapi nggak bisa dijelasin, nggak bisa dikasih tahu. Contohnya gini lah, mana ada satu ayat di sini orang Kristen nggak boleh punya istri banyak? Ada nggak ditulis di situ? Memang ada di Timotius dibilang seorang penatua suami dari 1 istri. Ya itu kalau penatua. Kalau nggak penatua gimana? Boleh dong. Kutip-kutip lagi Perjanjian Lama itu. Kayak gini hukum perpuluhan dikutip-kutip semua. Maleakhi 3:10. Daud juga semua hamba Tuhan di Perjanjian Lama rata-rata punya istri lebih dari 1. Jadi tapi kalau mau dijelaskan ya, Perjanjian Lama itu hukum tertulis hitam di atas putih. Perjanjian Baru ditulisnya hukum itu dalam batin. Saya mau menjelaskan ortotomeo, istilah Yunani, memilah dengan tepat. Ya, ada di 2 Timotius 2 ayat 15 itu, kalau nggak salah itu. Nggak mau dia dijelasin. Pokoknya tunjukin sama saya ayat di dalam Perjanjian Baru yang mengatakan jangan memberi perpuluhan, kira-kira begitu ya. Saya bilang ini. Akhirnya saya blok, saya delete komennya. Itu caranya. Ada seorang teman soalnya bikin status gini. Caranya memenangkan berdebat dengan orang bodoh adalah jangan berdebat dengan dia. Karena buang waktu. Ya.
Hukum perpuluhan itu dalam perjanjian lama, ya hitam di atas putih memang 1/10 daripada itu pun hasil pertanian dan sebagainya. Hasil ternak. Nah, dalam perjanjian baru ditulis dalam batin. Perpuluhan itu orang, saya yakin. Sama satu buah sulung. Yang di sini itu benda, dalam perjanjian baru itu orang, buah sulung. Jadi persoalannya kalau orang hitam di atas putih pemahamannya bukan hanya konyol, bodoh, tapi gelap. Ya, saya pernah lihat ada satu kesaksian itu William Tyndale itu yang pertama menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris, dan dia harus membayar nyawanya. Dibunuh oleh dunia keagamaan pada zamannya itu. Abad 15 atau abad 14, 15 ya. Karena menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke dalam bahasa Inggris. Itu dunia keagamaan itu orang yang hitam di atas putih itu memang gelap. Bayangin aja apa salahnya menerjemahkan Alkitab. Tapi itulah dia. Kalau sudah pengertiannya begini, hitam di atas putih, gelap. Ya, kalau orang udah gelap ya sudah. Hantam aja, ya. Kejam, ngeri itu dunia keagamaan itu yang pemahamannya hitam di atas putih. Oh, Yudaisme itu. Zaman Yesus itu membunuh itu, dan sampai detik ini pun dia merasa benar. Nah, kalau saya ditanya orang jauh, rabi-rabi orang jauh di zaman modern ini, coba sekali-sekali buka di YouTube deh. Dia langsung bilang kami tidak akan pernah menerima Yesus itu Mesias karena dia udah jelas disalib. Udah selesai. Gak usah dibicarakan lagi, kami nggak butuh misionaris Kristen katanya. Gelap sekali, ya. Karena hitam di atas putih. Memang hitam di atas putih. Karena saya bilang ini, perkataanku, ini Injil Yohanes bilang, adalah roh dan hidup. Nah, kalau orang baca Alkitab, ketemu hitam di atas putih, itu mematikan. Tapi kalau ada orang baca Alkitab, dia ketemu dengan roh dan hidup itu, life itu, maka dia hidup. Bertumbuh dia dalam hayat. Makanya saudaraku jangan pikir yang membunuh Yesus itu orang yang gak baca-baca Alkitab. Yesus bilang itu di dalam Injil Yohanes ini, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup. Tapi sekalipun kitab suci ini bersaksi tentang aku, kamu tidak mau datang kepadaku. Jadi ada kemungkinan orang baca Alkitab ini ketemu hitam di atas putih, mematikan. Bikin congkak lah, bikin apalah, macam-macam. Tapi sebaliknya kalau orang baca kitab ini ketemu roh dan hidup, maka dia bertumbuh, mengalami Tuhan itu seperti apa. Ya. Jadi yang pertama mau saya sampaikan, konteksnya itu Yesus bilang, I am the light of the world. Akulah terang. Kalau orang datang kepada Yesus, mengalami pertemuan dengan Yesus, perkataan Yesus adalah roh dan hidup, maka teranglah dia. Dia tidak hidup dalam kegelapan. Tapi sebaliknya kalau orang nggak peduli S1 kek, S2 kek, teologi S3 kek, orang Farisi itu hebat-hebat. Ya. Saya sudah pernah cerita itu, kalau orang Yahudi itu belajar Alkitab tuh, kitab perjanjian lama mereka dari umur 0 ke 6 itu orang tuanya, dari 6 ke 11 itu sinagoga, itu ahli-ahli Taurat yang ngajar, dari umur ini son of law, dari 11 sampai ke 17-18 dia belajar lagi itu kitab Nebiim Ketubim. Akhirnya nanti setelah itu dia jadi berapa puluh tahun lagi, umur sekitar 40 baru jadi ahli Taurat orang Farisi. Luar biasa, tapi tetap kalau hitam di atas putih mematikan, gelap, ya. Bikin mata gelap juga ya. Nah ini apa poin yang pertama. Disitulah saya bilang I am the light of the world. Yang kedua, kenapa Yesus bilang aku ini orang Farisi ini, ahli Taurat ini gelap ya, nggak bisa melihat, nggak bisa menerima firman Yesus. Ini ada di pasal 8 ayat 15. Kita lihat di sini ayatnya. Saya bacakannya. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Jadi
persoalannya kenapa dunia keagamaan itu gelap, ya. Orang Farisi, alitar Yudaisme yang di zaman Yesus itu, ya. Dunia kekristenan saat ini juga kekristenan sudah jadi dunia. Ya. Pengajaran Jebel, Bileam, Nikolaus sudah jadi dunia. Itu menghakimi menurut ukuran manusia. Apa maksudnya ini menghakimi menurut ukuran manusia? Kalau kita bilang begini, kalau manusia melihat luarannya itu, penampilannya. Kalau Tuhan melihat hati. Kalau Tuhan menghakimi, dia akan melihat kondisi batin dan hati orang itu. Kalau manusia menghakimi, dia akan lihat penampilannya, ya toh? Berapa banyak uangnya, gimana jabatannya, gimana sekolahnya, dia kena banyak masalah enggak, penyakitan enggak. Jadi kalau dalam dunia keagamaan, kalau misalnya orang diberkati, itu penghakimannya akan lahiriah. Dilihat dong, kamu ngomong diberkati ya, mana? Berapa banyak jabatan yang kau miliki? Berapa banyak uangmu? Ya, kau punya kena masalah atau tidak? Macam-macam. Semuanya yang lahiriah. Itu penghakiman dunia keagamaan. Ya, jangan saudara heran. Saya sudah pernah bilang itu Jack Ma itu bukan orang Kristen itu, yang saya tahu. Founder pendiri Alibaba Group. Tapi dia bilang, kalau orang nggak punya uang, ngomong apapun salah. Tapi kalau maaf kata katanya kentutnya orang kaya, itu sangat menginspirasi katanya. Saya rasa nggak terlalu beda dunia kekristenan juga dengan penilaiannya Jack Ma itu. Dia pebisnis luar biasa. Kenapa? Karena manusia memang menghakimi, menilai yang luarannya. Tapi Tuhan menilai yang batin. Jadi kenapa ini gelap dunia keagamaan ini? Karena penghakimannya menurut ukuran manusia. Gelap jadinya dia. Nggak bisa lagi melihatnya itu. Ya. Yang kedua, poin yang ketiga. Ini dia yang barangkali banyak orang kaget juga ini ya. Pasal 12 ini ya, dari Injil Yohanes ini kita lihat dulu sebentar. Kenapa ini? Ya. Pasal 12 di sini dikatakan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, di dalam depan mata dunia keagamaan itu, namun mereka tidak percaya kepadanya. Kenapa? Supaya genaplah firman, artinya karena sudah dinubuatkan, sudah digariskan, sudah ditetapkan oleh Tuhan, bahwa mereka itu dikatakan sini, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati. Nah, kita bingung ya, Tuhan sendiri yang sudah menuliskan, menubuatkan dunia keagamaan dibikin begini, membutakan mata, mendegilkan hati. Ya, kalau ditanya kenapa dunia keagamaan gelap, kenapa tidak bisa terima firman Yesus, tidak bisa ngalamin logos, jawabnya karena memang sudah dituliskan seperti itu, sudah dinubuatkan. Ya, ada maksud Tuhan lah, mengapa dibutakannya ini. Oke, sekarang kita masuk yang satu kesimpulan. Ya, Yesus bilang, I am the light of the world. Kalau saudara dan saya mendengar ini, puji Tuhan lah. Itu berarti mata kita dicelikkan. Ya. Kalau dunia keagamaan memang udah gelap. Dunia kekristenan ini sama itu. Ya. Sama itu. Pokoknya dunia kekristenan pasti mengucilkan orang-orang yang menurut penilaian mereka itu tidak baik. Jadi kesimpulannya, ya puji Tuhan lah kalau saudara dan saya bisa diterangi, bisa menikmati logos yang adalah terang, bisa terbuka matanya, ya. Ya puji Tuhan lah, kesimpulannya jadi begitu.
Karena kalau udah dunia keagamaan ya memang sudah dinubuatkan dia gelap, juga karena penghakimannya ukuran manusia, juga karena dia menafsir juga hukum tertulis hitam di atas putih, ya udah susah. Ya. Semoga lah saudara dan saya ini ya, kita ini termasuk yang dipilih Tuhan lah untuk melihat ya, dibukakan lah ya. Banyak juga gereja Laodikia juga merasa dia melihat ya, aku kaya, aku nggak kekurangan apa-apa. Tuhan Yesus bilang kau buta, telanjang, miskin dan sebagainya. Jadi puji Tuhan lah ya, kesimpulannya puji Tuhan kalau saudara dan saya boleh melihat Logos yang adalah terang dunia. Puji Tuhan, haleluya.